Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ibu-ibu, saudara-saudara yang kami muliakan karena Allah Jalla fi'ala, segala puji bagi Allah yang karena limpahan rahmat, hidayah serta taufik darinya kita kembali dikumpulkan di majelis An-Nisa, yaitu pengajian ibu-ibu yang sudah berjalan alhamdulillah, dan pada hari ini kita kembali bisa berkumpul melanjutkan kajian kita ini. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah Jalla fi'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini seperti yang sudah kami sampaikan pada grup WhatsApp bahwa pada hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat penting, yaitu tentang perkara niat. Niat merupakan sesuatu yang sangat penting, merupakan ruh inti dari sebuah amalan. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau mencantumkan hadis niat ini pada hadis pertama, menunjukkan bahwa hadis ini sangat penting untuk kita pelajari. Apa bunyi hadisnya? An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab, Nabi SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal ibadah itu bergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala karena hijrahnya benar untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Akan tetapi jika hijrahnya tadi untuk mendapatkan sebagian dari dunia atau untuk mendapatkan gadis wanita yang dia cintai, maka hijrahnya tadi hanyalah
untuk sesuatu yang diharapkan tadi. Dia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia impikan tadi, yaitu mendapatkan sebagian dari dunia atau mendapatkan wanita. Hadis ini hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral hadirat, ibu-ibu yang kami muliakan karena Allah Jalla fi'ula. Hadis ini berbicara tentang pentingnya niat. Niat merupakan ruh amal ibadah. Ya, oleh karenanya, jika kita membuka lembaran-lembaran nasihat para ulama, begitu banyak sekali nasihat-nasihat untuk memperbaiki, mempelajari niat. Ya. Seorang ulama salaf bernama Yahya ibn Katsir, beliau pernah mengatakan, "Ta'allamun niyyah fa innaha ablagh minal amal." Pelajarilah tentang niat, tentang bagaimana meluruskan niat, memperbaiki niat, sebab niat itu lebih utama, lebih cepat sampai kepada Allah daripada amal. Bahkan sebuah amal jika disertai dengan niat yang salah, amal tersebut tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan diterima. Namun sebaliknya, apabila suatu niat benar namun belum sampai dilakukan, tidak sempat dilaksanakan, maka dia sudah mendapatkan kebaikan, sudah ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at, thumma bayyana dzalik." Rasulullah SAW mengatakan, Allah mencatat seluruh kebaikan-kebaikan dan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan. Lalu Rasulullah menjelaskan, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu hasanah kamilah." Barang siapa yang meniatkan ingin melakukan suatu amal ibadah, suatu kebaikan, namun dia tidak sempat melaksanakan kebaikan tersebut, dicatatkan satu kebaikan untuknya karena niatnya tadi. Padahal dia belum melakukan kebaikan tadi. Ya, dia mau bersedekah. Tiba-tiba, ya, dia sudah rencana, ya, saya mau sedekah 1 juta untuk fakir miskin. Tiba-tiba ada kabar, ya, anaknya yang sekolah di Jawa misalnya di pondok butuh uang. Sementara uangnya cuma itu, akhirnya dikirim, tidak jadi sedekah. Ditulis baginya pahala sedekah tadi, walaupun dia belum bersedekah. Waman hamma biha ay bil hasanah fa'amilaha, lalu dia melakukan, dia niat sedekah, lalu dia bersedekah, ya, dia sudah melakukan sedekah tadi, maka kata Rasulullah SAW, katabahallahu asyra hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin katsirah. Kalau dia berniat melakukan suatu kebaikan sedekah, lalu dia bersedekah, ya, maka dicatat baginya 10 kebaikan sampai dengan, ya, 700 kata Rasulullah SAW, 700 pahala, 700 kali lipat. Ila ad'afin katsirah, dengan jumlah kelipatan yang tidak terhitung, banyak sekali. Ya. Luar biasa. Kemudian perhatikan, waman hamma bisayyi'atin, barang siapa yang niat melakukan suatu keburukan, ya, dia berniat jelek. Contoh, dia mendengarkan ada kabar jelek tentang musuhnya, tetangganya, orang yang tidak dia sukai, ya ibu-ibu. Lalu dia dengar kabar tersebut, wih, saya mau kasih tahu fulana, ini kabar gosip penting, saya mau kasih tahu fulana. Dia sudah mau kasih tahu, ya, tapi tidak jadi, takut. Tadi dia niat mau gosip musuhnya tadi, orang yang dia tidak suka, tapi tidak jadi, ya, dia ingat Allah, takut. Apa kata Rasulullah SAW? Katabahallahu lahu hasanah kamilah, ditulis baginya 1 kebaikan, padahal dia niat jelek, tapi tidak jadi melakukan karena takut dosa.
maka dicatat baginya pahala luar biasa. Ya. Wa man hamma bi sayyi'atin thumma amilaha. Barang siapa yang niat melakukan kejelekan tadi, ya, dia sudah mau gosip tentang musuhnya, tetangganya tadi, dia pergi ke fulana temannya. Dia begini begitu. Dia jelaskan kejelekannya tadi, ya. Ditulis baginya 1 kejelekan. Luar biasa. Kalau kebaikan tadi ditulis 10 sampai 700, bahkan kata para ulama bilangan yang tak ternilai. Ya, tidak terhitung nilainya. Banyak sekali. Tapi kalau kejelekan dia tidak jadi melakukan, ditulis 1 kebaikan. Kalau kejelekan tadi dia lakukan, hanya ditulis 1 kejelekan. Luar biasa. Makanya penting niat. Ya, niat ini penting untuk ditata. Ya, Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, beliau mengatakan, ta'allamun niyah. Ya, belajarlah tentang niat. Beliau mengatakan, kanu yata'allamuna niyah kama tata'allamuna al-amal. Para salaf terdahulu, kata Sufyan Ats-Tsauri, mereka mempelajari tentang niat sebagaimana kalian mempelajari amal. Ya, kita kebanyakan bertanya, Ustadz, bagaimana kalau batal wudu? Bagaimana cara membayar zakat? Bagaimana cara ini dan itu? Ya, kita bertanya tentang amal. Tapi dahulu para salaf, mereka belajar tentang niat sebagaimana kita bertanya tentang suatu amalan. Luar biasa. Ini menunjukkan pentingnya niat. Ya, penting sekali niat. Luar biasa pentingnya. Ya, bahkan Ibnu Mubarak pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Boleh jadi suatu amal itu kecil, tapi menjadi besar di sisi Allah karena niat yang benar. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Bisa jadi amal itu besar, namun menjadi kecil karena niatnya yang salah. Bisa jadi seorang yang bersedekah dengan 10.000, namun ikhlas lillahi ta'ala, dia tidak bisa bersedekah lebih dari 10.000 karena itu kemampuannya. Dia bersedekah dengan 10.000. Lebih besar pahalanya daripada orang yang bersedekah 1 miliar, tapi niatnya keliru. Ada tidak yang bersedekah 1 miliar? Ada. Ya. Contohnya wakil rakyat, ya, anggota DPR mungkin, atau calon-calon presiden. Karena punya kepentingan, ya, akhirnya bersedekah 1 miliar, bangun masjid, bagi-bagi beras dan sebagainya. Tapi tujuannya apa? Tujuannya bukan karena Allah. Tujuannya agar naik, agar dipilih. Maka yang seperti ini tidak bernilai di sisi Allah. Yang 10.000 tadi jauh lebih bernilai daripada yang 1 miliar. Subhanallah. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kepada neraka meskipun sedekah dengan sepotong kurma. Luar biasa. Sebiji kurma, kata Rasulullah SAW. Sedekah dengan sebiji kurma, sepotong kurma, ya, bernilai sedekah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan kita sepelekan niat. Benahi niat. Ya, Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan, ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya minan niyyah li'annaha tataqallabu 'alayya. Tidak pernah aku membenahi, memperbaiki sesuatu yang lebih sulit melebihi membenahi niat, kata Rasulullah SAW. Li'annaha tataqallabu 'alayya. Sebab niat itu terbolak-balik, ya. Kadang-kadang benar, kadang-kadang rusak. Ya. Oleh karena niat ini penting sekali. Ya, Rasul paling takut dengan umatnya masalah niat. Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat, pernah bercerita, ya. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah mendatangi kami, kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Wa nahnu natadzakarul Masihid Dajjal. Ya, nahnu natadzakarul Masihid Dajjal. Sedangkan kami sedang berbicara, ya, tentang Dajjal, tentang fitnahnya Dajjal. Rasul datang kepada sahabat yang sedang berbicara tentang Dajjal. Tahu fitnahnya Dajjal luar biasa. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min Masihid Dajjal.
Maukah aku beritahukan kepada kalian terhadap sesuatu yang lebih aku takutkan atas kalian daripada bahayanya Dajjal? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu kami mau, kabarkan kepada kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan, asyirkul khafi, syirik tersembunyi. Ya, syirik tersembunyi. Apa itu? Rasul menjelaskan, an yakumar rajulu yusalli, yaitu seorang yang bangun dia sholat, fayuzayyinu salatahu, dia perindah sholatnya, ya, lima yara min nadhari rajuli, karena dia tahu ada orang yang lihat dia sholat, dia baguskan sholatnya. Ya, ibu-ibu lagi baca Quran, ya, biasanya bacanya setengah halaman, tiba-tiba temannya datang, temannya datang, langsung tiba-tiba 5 lembar. Padahal biasa bacanya setengah halaman. Tiba-tiba 5 lembar, tujuannya apa? Supaya orang ini tahu, saya ini baca Quran tiap hari, banyak. Ya. Biasanya tidak sholat. Tiba-tiba ada temannya datang, bangun sholat 2 rakaat. Biasanya sholatnya cepat. Tiba-tiba karena ada mertuanya, ya, tiba-tiba ada calon mertua, ada bosnya, sholatnya dipanjangkan. Ini, dia perbagus, rukunya lama, sifat-sifat sholatnya dia baguskan. Tujuannya apa? Supaya dapat pujian. Karena dia tahu orang itu sedang lihat dia sholat. Ini syirkul khafi. Sesuatu yang lebih ditakutkan Rasulullah SAW atas umatnya daripada Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena ya ma'asyir hadirat, ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah, penting sekali membenahi niat, penting sekali. Ya, niat ikhlas karena Allah merupakan syarat diterimanya amal ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah, qala Allah taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan mereka tidak diperintahkan kecuali mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Jalla fi'ula. Kemudian mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Subhanallah. Oleh karenanya, pikiran kita, keinginan-keinginan kita itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang yang mempunyai niat jelek, ya, pikiran jelek, itulah yang akan dia dapatkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sahabat, tentang seseorang, ya, bukan seorang sahabat, ya, yaitu tentang Walid bin Mughirah, ya, di dalam surah Al-Mudaththir ayat yang ke-18 dan seterusnya sampai 26. Ya, Allah SWT firman, kalau ta'ala, innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nadhar, thumma abasa wa basar, thumma adbar wa istakbar, faqala in hadha illa sihrun yu'thar, in hadha illa qawlul bashar, sa'uslihi sakar, wa ma adraka ma sakar, la tubki wa la tadhar, lawahatun lil bashar, 'alaiha 19. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang seseorang Al-Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah, innahu fakkara wa qaddar. Dia berpikir tentang Al-Qur'an. Ya, berpikir punya niat jelek. Ya. Lalu dia menetapkan pikirannya tadi. Faqutila kaifa qaddar. Celakalah dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dia bisa menetapkan hal tersebut? Thumma qutila kaifa qaddar. Lalu celaka dia menetapkan hal yang tidak benar tentang Al-Qur'anul Karim. Ya. Thumma nazar. Lalu dia mulai berpikir. Thumma abasa wa basar. Lalu dia bermuka masam, cemberut. Ya. Kemudian dia mengatakan tentang Al-Qur'an. Ya. In hadza illa sihrun yu'thar. Al-Qur'an ini, kata dia, yaitu sihir. In hadza illa qaulul bashar.
Lalu dia mengatakan Al-Quran ini hanyalah perkataan manusia, sihir dan perkataan manusia. Ya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sa'uslihi sakar. Kami lemparkan dia ke dalam sakar, yaitu neraka. Ya. Wa ma adraka ma sakar? Tahukah kamu apa itu sakar? La tubki wa la tadhar. Lawahatul lil bashar. 'alaiha 19. Yaitu neraka yang memakan kulit manusia, hancur lebur. Ya, dikatakan hancur, diciptakan lagi, dimasukkan lagi ke neraka, terus seperti itu. Ya, itulah balasan bagi orang yang memiliki pikiran, niat yang buruk. Ya. Namun apabila dia memiliki niat buruk, belum dia lakukan, ya, maka ini beda ceritanya. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi. Adapun Walid bin Mughirah, dia pikirkan tentang Al-Quran lalu ditetapkan bahwa Al-Quran itu hanyalah sihir, hanya perkataan manusia, maka balasannya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ibu-ibu sekalian, penting kita membenahi niat terus tentang niat ini. Ya, bahkan penting sekali untuk kita menggandeng niat di dalam setiap amal ibadah kita. Ya, mau masak loh ya, pekerjaan sehari-hari, pekerjaan biasa, mubah hukumnya. Tapi kalau kita niatkan karena Allah ibadah, maka akan mendapatkan pahala. Bagaimana caranya? Kita masak tujuannya ya menyenangkan hati suami. Masakan yang enak, yang disukai oleh suami. Ya. Agar suami dan anak-anak kita makan menjadi bergizi, menjadi tenaga untuk beribadah kepada Allah. Kita niatkan itu. Maka masak tadi yang nilainya ya perkara mubah menjadi bernilai pahala. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhwaka biwajhin talib. Jangan remehkan perkara kebaikan sekecil apapun meskipun hanya sekedar memberikan wajah yang ceria. Ya, wajah gembira saja. Di hadapan saudaramu itu adalah pahala. Luar biasa. Ya, senyum. Tapi ingat, senyum juga sesuai dengan niat. Ya, niat. Ya, ada ibu-ibu kalau jalan, ya, tiba-tiba ketemu dengan musuhnya, ya, orang yang dia tidak sukai. Dia senyum, tapi senyumnya kelihatan senyum tidak enak. Senyum sindir, ya. Nah, ini dapat pahala tidak? Tidak dapat. Ya, maka senyum itu tergantung niat juga. Ya, ada lihat temennya, musuhnya jatuh, misalnya jatuh dari motor di depannya, dia senyumnya senyum ngejek. Kira-kira dapat pahala tidak? Tidak dapat, dosa yang didapat. Ya, maka senyum pun ada tergantung niat. Ya, ibadah itu tergantung niat. Bahkan senyum saja tergantung niat. Tapi kalau kita niat lillahi ta'ala, senyum di hadapan saudara kita, berwajah baik, manis, ya, memang niat kita supaya saudara kita itu senang dengan kita, bukan karena senyum ngejek dan sebagainya, maka bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, penting sekali, ya. Penting sekali. Perhatikan ibu-ibu. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal-amal bergantung pada niatnya. Ya, jangan sepelekan niat. Ya. Nabi SAW menceritakan tentang dua orang, ya. Idzal taqa muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kata Rasulullah SAW, apabila dua orang muslim bertemu, dua-duanya saling membunuh, ya, satu sama lain. Fal qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan dibunuh tempatnya di neraka. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil." Wahai Rasul, kami tahu kalau yang bunuh itu di neraka, jelas. Fama balul maqtul. Tapi bagaimana dengan orang yang terbunuh? Kok bisa dia ini dibunuh lalu masuk neraka? Ya, apa kata Rasulullah SAW? Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dia tadi juga punya niatan, ya, untuk membunuh saudaranya, ya. Tapi bukan sekedar niat, dia sudah melakukan, berusaha, ya, menghunus pedangnya, tapi kalah dengan saudaranya, dia yang mati. Maka dua-duanya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya penting meluruskan niat, ya. Nabi SAW juga mengatakan innamad dunya li arba'ati nafar.
Dunia ini untuk 4 orang, kata Rasulullah SAW. Yang pertama seorang hamba, diberikan oleh Allah harta dan ilmu. Dengan harta, dengan ilmu yang dia miliki, dia sedekahkan di jalan Allah. Dia memberikan fakir miskin. Ya. Dia bantu pondok tahfidzul Quran yang sekarang lagi sedang bangun. Ya. Dia niatkan. Ya. Dia punya harta, punya ilmu. Tahu bahwa membantu pondok pesantren ini ya bernilai pahala di sisi Allah. Dia keluarkan rezekinya untuk membangun pondok tahfidzul Quran Sumba Barat misalnya. Ya. Atau membagikan sedekah untuk tetangga-tetangganya yang tidak mampu. Maka ini orang terbaik, kata Rasulullah SAW. Orang seperti ini orang terbaik. Dia punya harta, punya ilmu, dia gunakan di jalan Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang diberikan ilmu tapi tidak punya harta. Ya, Kaumi misalnya. Sudah tahu pentingnya niat. Ya. Saya mau sumbang pondok tahfidzul Quran. Kalau ada saya 1 miliar, saya sumbang. Ya, biar Ustadz Saidi dan Haji Walid tidak susah-susah cari dana, misalnya. Ya, baru niat kakak Umi ini, baru niat. Saya kalau ada 1 miliar, saya kasih langsung. Ya, tapi saya tidak ada. Ya, ini ditulis ya oleh Allah, pahalanya sama dengan orang yang pertama. Padahal dia belum sumbang. Tapi pahalanya sama dengan yang pertama yang sudah sumbang tadi. Subhanallah. Ya. Kemudian orang yang ketiga diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Maka harta tadi difoya-foya, digunakan untuk pesta, mabuk, zina dan sebagainya. Judi. Tidak ada bagian untuk sedekah, tidak ada bagian untuk jihad fisabilillah. Maka ini orang yang paling buruk yang ketiga ini. Dia punya harta, tidak punya ilmu. Ya. Maka ini pentingnya ilmu. Ya, ilmu itu penting sekali. Makanya dalam zikir pagi kita disunahkan untuk membaca 1 doa. Siapa yang tahu doanya? Siapa yang bisa? Hah? Masya Allah. Ya, dapat hadiah nanti. Ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, ya. Rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Lihat, apa permintaan pertama Nabi SAW? Ilmu. Ilmu duluan. Makanya orang yang diberikan harta tadi tanpa ilmu, dia menjadi orang yang paling buruk, kata Nabi. Kenapa? Karena dia menggunakan harta tadi tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dia gunakan untuk kemaksiatan. Lalu ada orang keempat, tidak punya harta, tidak punya ilmu. Ya, tapi niatnya jelek. Dia katakan, ya dia lihat tadi fulan, ya fulana uangnya banyak. Pesta, mabuk, zina dan sebagainya. Dia kepingin. Dia bilang, saya kalau punya uang, saya mau juga seperti dia. Saya bikin pesta. Saya nginap di Hiwatu. Saya pesta, ya foya-foya uang. Maka orang yang terakhir ini, dia punya dosa sama dengan orang yang ketiga. Padahal dia hanya berniat, tidak melakukan. Maka penting niat, ibu-ibu sekalian. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrah, ya, termasuk datang kajian ibu-ibu. Subhanallah, kajian ini ya bermanfaat. Maka saya datang niat untuk liraf'il jahal, untuk mengangkat kebodohan. Maka ditulis kebaikan di Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena untuk mendapatkan sebagian dari dunia atau untuk mendapatkan ya wanita yang dia cintai, termasuk wanita, para wanita, untuk mendapatkan laki-laki yang dia cintai, dia hijrah, ya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya yang dia dapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Ya. Lihat.
Rasul SAW menyebut dunia. Ya, kalau ada orang Bima di sini, mungkin tahu ya. Orang Bima, yang orang Bima angkat tangan? Angkat tangan dulu. Ya, dalam bahasa Bima itu ada yang namanya deni. Deni, apa artinya deni? Dekat. Rupanya, ya, deni ini dari bahasa Arab, yaitu dani, sesuatu yang dekat. Ya, dani dalam bahasa Arab. Ya, ad-dunya itu dari kalimat dani, dekat, dunia. Orang Bima dahulu ya, bukan Bima sekarang, ya, diserap bahasa Arab tadi dijadikan bahasa Bima, deni, ya. Nela tebe, deni. Mau bikin mana? Dekat saja, ya. Nah itu diambil dari bahasa Arab. Maka dunia ini itu seperti itu, seperti bahasa Bima tadi, dekat. Dunia itu sebentar, dekat sekali, ya. Ya, kita kalau mungkin lihat ada anak-anak sekolah wisuda apa coret-coret baju, ya, baru lulus SMA, seolah kita baru kemarin lulus SMA. Mungkin ibu-ibu lewat, ya, di sekolahnya dulu, kayak baru kemarin kita SMA, ya. Ya itu dunia seperti itu. Ya, deni, dekat, cepat sekali selesai dunia. Makanya dunia ini tidak perlu terlalu serius-serius, ya. Ya. Tapi seriuslah masalah akhirat. Ya. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan suatu kalimat yang sangat indah. Beliau mengatakan, "Mali walid dunya." Apa urusanku dengan dunia? Ya, apa peduliku terhadap dunia? Ma ana fid dunya illa qaraqibin istadalla tahta syajara thumma raha wa tarakaha. Kata Rasulullah SAW, ya, apa peduliku dengan dunia? Ya, dunia ini sepele. Ya, sebentar saja dunia ini. Tidaklah aku di dunia, kata Rasulullah SAW, kecuali seperti seorang pengembara. Ya, dia lelah, dia lihat ada pohon, dia berteduh di bawah pohon tersebut. Ya, dia istirahat sejenak. Setelah hilang lelahnya, dia lanjutkan perjalanan. Itu kita ada di dunia ini. Sebentar lagi kita meninggal. Ya, A'udzubillah min dzalik. Kita minta husnul khatimah. Ya, minta selalu husnul khatimah. Ya. Seorang murid dari Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, karena Ahmad bin Hanbal, ya, yutilus sukut. Imam Ahmad bin Hanbal itu orangnya banyak diam. Wa idza takallama qala. Tapi kalau sekali bicara, apa yang dahulu beliau ucapkan? Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Ini doa ibu-ibu hafalkan. Saya tanya habis kajian. Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkan kami di atas Islam dan di atas sunnah. Kalau anda tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Ya Allah, jadi jangan gosip-gosip. Tidak usah gosip-gosip, ya. Imam Ahmad itu, kata muridnya, banyak diam. Kalau bicara, yang pertama diucapkan doa yang sangat agung. Ya Allah, wafatkan kami di atas Islam dan di atas sunnah. Ya, minta kepada Allah husnul khatimah. Perbanyak minta kepada Allah. Ya. Subhanallah. Ya. Kemudian Rasul juga mengatakan wanita, ya, memberikan gambaran kalau seorang itu hijrahnya karena wanita, maka wanita yang didapatkan. Ada apa dengan wanita? Al-mar'atu aurah, kata Rasulullah SAW. Wanita itu aurat seluruhnya. Maka hati-hati para wanita. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israel kana fin nisa. Ya, kanat fin nisa. Takutlah terhadap dunia. Berhati-hatilah dalam masalah dunia. Kemudian wanita. Ya, dalam kaidah bahasa Arab ini disebut dzikrul khas ba'dal 'am. Penyebutan wanita seharusnya tidak perlu. Kenapa? Sebab wanita bagian dari dunia. Namun kenapa disebutkan secara khusus? Ini menunjukkan bahwa fitnah wanita adalah fitnah paling berbahaya dari fitnah-fitnah dunia. Ya. Dan ini merupakan fitnah pertama yang menimpa Bani Israel. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirat, ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya ingatkan, luruskan niat, terus perbaharui niat. Ya, kita belajar untuk mengikhlaskan seluruh amal ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai ibadah kita, jangan sampai amal-amal ibadah kita hilang karena
niat yang tidak benar. Ana aghna syuraka an syirki. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya, dalam hadis qudsi, aku maha kaya, aku tidak butuh dengan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Ya. Barang siapa melakukan suatu amalan, dia menyekutukan aku di dalamnya. Ya, tadi seperti contoh sholat, bukan karena Allah, dia perbagus sholatnya, tapi untuk mertua, untuk calon mertua, untuk orang yang dia kagumi, untuk temannya tadi, atau untuk bosnya. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, taraktu wa syirkahu. Ya, aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, sekali lagi saya ingatkan, kita belajar untuk mengikhlaskan niat. Ya, mau masak, mau mandikan anak, niatkan mandikan anak tadi ibadah. Bagaimana caranya? Anak, ya, dalam hati, saya kasih mandi kau ini supaya kau belajar di sekolah menjadi, ya, orang yang baik, menjadi orang yang bermanfaat, menjadi ustadz, ulama misalnya. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal sepele, ya, membersihkan halaman rumahnya, ya, supaya, ya, orang-orang kaum muslimin yang lewat tidak terganggu. Batu-batu disapu di halaman rumahnya, ya, di depan rumahnya itu, di jalan-jalan, itu ada pahala, ya. Maka jangan sepelekan niat yang baik, ya. Usahakan setiap apa yang kita kerjakan kita gandengi dengan niat yang baik. Dan insya Allah itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini sedikit dari saya. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silakan yang ingin bertanya. Di luar tema juga boleh, insya Allah. Karena tidak ada saya yang tanya. Nanti ada hadiah. Tapi yang sudah dapat jangan ini ya. Jangan apa namanya? Jangan diambil hadiahnya. Yang sudah dapat. Ya Allah, hadiahnya lupa lagi. Aduh, ya, lupa hadiahnya. Aduh, lupa. Ya, silakan Kak Umi mau tanya. Minggu depan saja hadiahnya. Silakan Kak Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu rumah tangga ya. Subhanallah, ya. Apakah pahalanya itu sama dengan kita harus ibadah atau bagaimana? Bagus. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Dengar Ibu, ini keutamaan niat, ada kaitannya, ya. Ini pertanyaan perlu dicermati, diperhatikan, ya. Nabi SAW mengatakan, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Nabi SAW mengatakan, apabila seorang itu sakit, lalu atau dia sedang safar, maka ditulis baginya amal-amal ibadah, ya, pahala ibadah yang biasa dia kerjakan. Kakak Umi tiap hari zikir pagi, misalnya, ya. Tiba-tiba Bang Helmi mau keluar, ya, mau keluar, pergi jemput keluarga di Wengapu misalnya. Kebetulan kapalnya pagi, harus segera, ya. Jadi kaum harus siap-siap bekal segala macam buat Bang Helmi. Akhirnya disiapkan sehingga lupa melakukan zikir pagi. Ya, bukan karena dia memang tidak mau, tapi terbentur dengan keadaan. Apakah dapat pahala? Dapat, sesuai dengan hadis tadi. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, inna bil madinati larijalan. Di Madinah itu ada orang-orang, ya. Kata Nabi SAW, ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa syarakukum fil ajr habasahumul marad. Kata Rasulullah SAW, di Madinah ada para lelaki, ya, yang apabila kalian keluar berjihad di jalan Allah, melewati suatu jalan, melewati lembah, ya, kecuali mereka juga mendapatkan pahala seperti yang kalian lakukan. Ya, hanya saja sakit yang menghalangi mereka tidak bisa berangkat. Ya,
Ini menjadi dalil yang sangat besar, ya, bahwa ibu-ibu yang biasa melakukan suatu ketaatan, kemudian tidak bisa melakukan karena suatu uzur syar'i, ya, maka tetap ditulis pahala baginya. Ibu-ibu biasa sholat sunnah, sholat duha tiap hari. Kalau nggak ada apa kesibukan, tiba-tiba ada pesanan, ya mungkin yang jual nasi kuning, ada pesanan 500 bungkus, sehingga tidak bisa sholat duha tadi. Apakah dapat pahala sholat duha? Dapat. Kenapa? Karena dia biasa melakukan. Hanya saja ada uzur syar'i tadi, kesibukan yang membuat dia tidak bisa melakukan sholat duha. Ditulis pahala. Ya. Amalan-amalan sunnah yang biasa dikerjakan, kemudian ditinggalkan karena suatu uzur, sakit, safar, maka dia mendapatkan pahala. Ya. Meskipun dia tidak melaksanakan hal tersebut karena ada uzur syar'i. Jelas kah kami? Alhamdulillah. Ada yang lain? Ibu-ibu? Ini ibu-ibu yang di dalam kalau bertanya, saya tidak tahu. Karena saya tidak lihat dia angkat tangannya atau tidak. Jadi saya juga bingung. Saya cuma lihat 6 orang, 7 orang. Saya bangun dulu. Ibu-ibu ada yang bertanya? Ada ya? Iya, soalnya tidak kelihatan, ya. Ya. Ada? Ada ya. Susah juga kalau sebagian di dalam gini ya, udah kelihatan ya. Saya mau tunjuk juga bingung, ini cuma 6 orang gitu kan. Kasihan. Ya, ada mau tanya? Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Tidak ada, Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Saya rasa ya, kalau tidak ada pertanyaan berarti jelas, alhamdulillah. Berarti paham ya. Berarti paham ya. Saya tambahkan sedikit. Pentingnya niat, yaitu menggabungkan ibadah-ibadah dalam satu niat. Contoh, ya, contoh. Seseorang mau melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika dia masuk masjid. Kemudian sholat sunnah wudhu, ya. Setelah berwudhu disunahkan kita sholat 2 rakaat. Kemudian masuk masjid, ya, dia disunahkan juga melakukan tahiyatul masjid. Ya, kebetulan masuknya setelah azan, dia juga disunahkan melakukan sholat sunnah rawatib, ya, entah qobliyah atau ba'diyah, ya. Ya. Sholatnya 2 rakaat, ya. Seharusnya, ya, sholat tadi 2 misalnya ba'diyah, ya, ba'diyah misalnya. Atau qobliyah. Terus dia mau sholat 2 rakaat saja, tapi dia gabungkan niat tadi, ya, niat sunnah wudhu, tahiyatul masjid, dia gabungkan dengan sholat sunnah rawatib. Dia cukup melakukan 2 rakaat, dia gabung ketiga niat tadi, dia dapat ketiga pahalanya. Ini penting niat, luar biasa ya, luar biasa niat ini. Maka jangan sepelekan niat, ya. Kita sering dengar orang ngomong tergantung niat. Iya betul. Itu sesuai dengan hadis Nabi. Semua perkara bergantung pada niat. Maka perbaiki niat kita, ya. Insyaallah ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.